Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai ayat 43. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nas kita hari ini adalah ayat yang ke-39. Saya bacakan kembali. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Bapak Ibu, judul renungan hari ini adalah eulogy. Eulogy berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu yang berarti baik atau bagus dan logos yang berarti kata atau ucapan. Jadi eulogy berarti pujian. Dalam konteks modern, eulogy sering digunakan sebagai ucapan penghormatan bagi seseorang yang telah meninggal. Menyampaikan eulogy tentang seseorang yang meninggal kadang-kadang tidaklah mudah. Jika almarhum adalah seorang yang baik dan meninggalkan banyak kesan positif, kita mungkin lebih mudah untuk menyebutkan euloginya. Sebaliknya, jika ia adalah seorang yang berperilaku buruk dan hidupnya tidak menjadi teladan, menyampaikan eulogy menjadi hal yang sangat sulit. Di dalam bacaan kita hari ini, kedatangan janda-janda yang melayat atas kematian Tabita mengungkapkan hal yang sangat menarik. Tabita atau Dorcas adalah seorang perempuan dermawan. Dia suka memberi. Dia adalah murid Kristus yang menunjukkan kasihnya kepada banyak orang yang kurang mampu. Dia melayani Tuhan melalui keterampilannya membuat pakaian. Ketika ia sakit lalu meninggal, janda-janda itu menangisinya dengan membawa baju-baju dan pakaian yang dulu dibuat Tabita untuk mereka. Lalu mereka mengenang Tabita karena kasihnya yang nyata. Jadi Tabita meninggalkan suatu legasi yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Syukurnya, mereka masih dapat menyaksikan kehidupan Tabita lebih lama lagi karena Petrus membangkitkannya dari kematian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti mati, walau kita tidak tahu kapan saatnya. Karenanya, selagi hidup, kita perlu bertanya pada diri sendiri, jika saya mati, apa yang akan dikatakan oleh teman-teman atau keluarga saya untuk mengenang saya? Atau kita perlu bertanya, apa legasi yang akan saya tinggalkan? Bahkan ada satu lagi pertanyaan yang jauh lebih penting dari seluruh pertanyaan yang ada. Apa yang akan Tuhan katakan tentang hidup saya? Bapak Ibu, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Dan seperti Tabita, mari kita menjadi murid Kristus yang melayani orang lain dengan talenta dan keterampilan yang kita miliki. Hidup ini adalah kesempatan untuk mempermuliakan Tuhan.
janganlah terbuang dengan sia-sia saja. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah di dalam hidup singkat pemberian Tuhan ini kami dapat mempergunakan seluruh talenta kami untuk mempermuliakan Tuhan dan melayani sesama kami. Biarlah hari ini kami dapat menggoreskan legasi yang baik dengan orang-orang yang kami temui, karena kami tidak pernah tahu seberapa umur hidup kami. Maka ajarilah kami hidup dengan bijak. Tolong kami, bantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.